Saya izin record dulu. Oke, good. Um, okay, wir beginnen mit einer neuen Subthema, nämlich nama. Kemarin kita sudah ada belajar tentang ini. Boleh di, boleh kita ini nggak latihan dulu. Kemarin kan kita sudah belajar menanyakan nama dan menjawabnya. Ini Kak AI itu Kak Putri ya? Atau Kak Dinda? Hello, Frau. Ya, halo. Kak AI ini Kak Putri ya? Bukan, saya baru masuk hari ini, Frau. Oh, oke. Hmm, boleh kenalan dulu, Kak? Maaf yang terlambat. Nggak apa. Halo, Ale. Halo, Frau Zahra. Moin. Mhm. Hai Sehariati. Mhm. Aus Nord-Sumatra. Jetzt lebe ich in Jakarta Selatan. Mhm. Oke, berarti sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Jerman, Kak? Sedikit, Frau. Iya. Oke. Em, kalau kalau apa kemarin waktu belajar tuh di lembaga atau belajar sendiri? Belajarnya online, Frau, sendiri. Dari Mhm. YouTube. Sampai level apa? Nggak ada level, Frau. Pokoknya nonton YouTube, be. Gitu, Frau. Oke. Oke. Mm-mm. Em, jadi mungkin saya jelaskan ulang ya, kemarin itu kita sudah belajar tentang Aussprache atau pelafalan, kemudian juga sapaan. Nah, mungkin Kak, siapa tadi namanya? Lupa saya. Hariati, Frau. Atau dipanggil Uli aja biar gampang. Uli? Iya. Oke, Kak Uli. em, ya, kemarin kita belajar tentang sapaan dan em, cara berpamitan dan perkenalan. Nah, eh, kemarin itu sudah saya record, tapi masih di cloud. Nah, mungkin nanti bisa saya kirimkan kalau misalkan sudah bisa diakses, supaya meskipun Kak Alfi dan Kak Uli itu sudah pernah belajar, tapi mungkin kita bisa em, menyamakan persepsi gitu. Jadi silahkan melihat rekaman yang kemarin ya. Baik, Frau. Mhm. Oke, Em, sekarang kita akan em, coba praktik dulu aja. Em, siapa yang ingin kita bikin dialog, wir machen einen Dialog nach dem Namen fragen. Kita untuk menanyakan nama. Jangan lupa sapaannya juga, kemudian menanyakan kabar. Oke, ini karena ganjil, ada yang sama Frau Zahra dan eh oh Kak Putri udah hadir nih. Halo Kak Oh, Putri. maaf saya Nggak iya, apa-apa. Frau. Oke, sudah pas berarti. Saya pilih aja ya Kak Alfi dan Kak Putri, kemudian Kak Uli dengan Kak Dinda. Siapa yang mau duluan? Terserah. Oke, Kak Alfi dulu silahkan sama Kak Putri. Baik, Frau. Kak, Kak Alfi dulu aja deh, Kak. Oke, oke. Wie heißt du? Eh, Sapaannya dulu dong Kak. ini Ais. Guten Abend. Moin. Wie heißt du? apa Kak? Eh, ini saya jawabnya gimana, Frau? Yang Heise
Iya, Mhm. seputri gitu ya? Iya, jangan lupa nanya Oh, kabar oh dulu iya, dong. dia nama ya. Kita ini ceritanya Oh ya, oke baru oke. ketemu kan, nanya kabar dulu. Oh iya iya. Oke oke. Eh, Kak diulang aja Kak dulu Kak. Maaf aku lagi ngeloading. Okay. Moin, guten Abend. Wie heißt du? Guten Abend. Ich heiße ich heiße Putri. Terus aku nanya apa ya? Nanya Bro, maaf. balik namanya. Oh, wie heißt du gitu lagi atau pakai wie heißen Sie gitu. Mhm. Ich Boleh? heiße Alfi. Oke, good. Dankeschön. Tadi kabar udah belum? Belum kayaknya. Belum, Coba, baru coba. Ulangin lagi. Oke. Ini langsung ke kabar apa gimana? kabarnya atau namanya lagi? Main dulu, main dulu. Oke, moin. Moin, wie heißt du? Dikit dia. Eh, Wie geht's dir? eh, aku lupa. Wie heißt du? Eh, Gimana ya Pro kemarin aku lupa Pro. Ini kalau ditanya kabar, es geht mir gut. Danke und dir kita. Oh, es geht mana ya kemarin catatannya ya? Eh, Aduh Pro, aku lupa Pro kemarin catatannya. Ada Oke, ininya kalau nggak Pro yang di atas? ada sepertinya sebentar saya em, tampilkan dulu. Iya, aku masih harus pakai catatan dulu soal belum hafal. Mm-mm. Oke, bentar. Nah, mana ya kemarin? Nah, Ini nih. Netzwerk Neue. Ya, genau. Oke, coba Oh, Kak Putri. yang berbisdu. Eh, yang mana? Yang ini, wie geht's dir atau jawabannya? Eh, aku yang nanya atau aku yang jawab, Pro? Sesuai yang Kak Alfi ini, Kak Alfi tanyain. Oh, tadi Kak Alfi tanya tadi ya. Wie Ya, geht's Berarti aku dir? jawabnya dan ke Sehr Good gitu. mhm. Yep. Oke. Maaf ya Kak Alfi. It's okay, it's Aku okay, it's okay. baru It's okay, it's soalnya. okay. Apa? Heeh. Oke, Kak Alfi. Dan ke Sehr Good. Tadi Kak Alfi nanya itu kan ya? Tanya aku lagi untuk dia Oke, on dear. dan ke good. Oke, Mhm. terus tanya apa? Tadi nama ya? Ya, Wie heißt du? Ich heiße Alfi. Wie heißt du? Ich heiße Putri. oke, silakan ditutup Terus tanya apa? pakai salam Oh, Hmm, perpisahan. dalam perpisahan. Dalam perpisahan cius aja, gimana ya? cius gitu. Mhm. Oh, aku pakai apa? Ciao gitu, nggak apa-apa. Mhm, Gak apa-apa. boleh. Oke, good. Dankeschön Kak Alfi Kak dan Kak Putri. Good. Gitu. Tadi itu contoh dari dialog menyapa, terus menanyakan kabar, menanyakan nama, kemudian salam perpisahan. Nah, menyambung pertanyaan dari Kak Alfi tadi, saya kalau mengajar itu pakai buku ini, Netzwerk Neu. Jadi, Kak
Kak Alfi dan Kak Uli, saya pakai ini. Mungkin Kak Alfi dan Kak Uli bisa beli e-booknya di Shopee atau mungkin teman-temannya ada yang punya gitu ya. Saya Saya ada biasa. PDF. Oke, good. Nah, saya pakai itu. Netzwerknoi ini ada Kursbuch dan Übungsbuch. Kursbuch ini untuk materi, Übungsbuch itu buku latihan. Nah, untuk buku latihan, silakan dilatih sendiri atau mungkin sewaktu-waktu saya bisa memberi tugas di Übungsbuch itu. Oke. Nah, kemarin saya juga menjelaskan tentang rencana pembelajaran kita selama 1 bulan ke depan atau 20 hari untuk level A1 ini. Tapi itu di rekaman minggu lalu, kemarin. Jadi nanti minta tolong Kak Alfi dan Kak Uli melihat record itu ya. Oke, Ya. sekarang Kak Uli dan Kak Dinda, silakan. Oke, Prof. Saya yang nanya ya, Kak Uli. Oke. Guten Abend. Entschuldigung, wie heißt du? Hallo, ich heiße Haryati. Und du, wie heißt du? Ich heiße Adinda. Wie geht's dir? Gut, danke. Und du? Danke. Es geht mir gut. Super. Tschüss. Oh. Tschüss. Tschüss. Oke, good. Ya, untuk menanyakan balik kabar itu biasanya pakai undir. Jadi bukan undu tapi undir kita. Oke. Tapi Nah, maksudnya kan, aku ada mhm, pertanyaan. Itu kan kita baru pertama ketemu. ya. Nggak apa-apa itu langsung pakai duduk, dir gitu, Bro. Nah, kalau misalkan itu orang asing, biasanya pakai Anda gitu. Tapi karena kita situasinya adalah nggak terlalu formal di kelas, terus juga mungkin kita itu sudah akrab di sini. Jadi kita pakai do aja gitu. Tapi kalau misalkan suasananya adalah formal, lebih baik aja kita. Oke, danke. Oke, good. Kak Alfi dan Kak Uli ini kan pernah belajar A1 ya. Apakah tidak apa-apa kalau misalkan kita mulai dari awal banget? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak apa ya. Nggak apa-apa. Em, Let's go. Oke, good. Dankeschön. Jetzt, sebentar. Nah, kita akan belajar tentang menanyakan nama lengkap. Kalau tadi adalah nama secara umum, kita bisa menjawabnya dengan nama nama famili nama kita atau nama pendek kita. Nah, sekarang kita menanyakan tentang nama lengkap. Dan di sini ada beberapa kosakata yang bisa dipakai. Ada Vollname, nama lengkap, Vorname, nama depan, Familienname, nama keluarga atau marga. Nah, nama ini kalau misalkan kita memang tidak ada budaya nama keluarga biasanya seperti saya, itu kan saya nggak punya marga ya, jadi bisa pakai nama. Terus ada Rufname ini nama panggilan, dan Spitzname. Nah, Spitzname ini julukan ada nggak ya di Indonesia? Biasanya kalau julukan bukan nama panggilan. Kalau nama panggilan kan kita pakai
nama asli biasanya kan. Nah, nama julukan ini julukan yang diberi orang-orang pada kita gitu. Spitzname. Contohnya nama saya Rufnamenya adalah Zahra, tapi Spitznamenya, nama julukannya adalah Lala gitu. Tapi ini biasanya untuk orang-orang tertentu gitu. Oke. Nah, pertanyaannya bisa pakai Wie ist dein Vollname? Kalau du, nah kalau Anda, Sie, itu kita pakai Wie ist Ihr Vollname? Kalau lebih dari 2, Wie ist euer Vollname? Siapa nama lengkap kamu, Vollname tadi? Nah, Vollname ini bisa diganti dengan Vorname, Familienname, dan lain-lain di sini. Sama saja. Oke. Pertanyaannya seperti itu. Jawabannya kita pakai mein Vollname ist, mein Familienname ist. Saya beri contoh. Kak Dinda, wie ist dein Vollname? Mein Vollname ist Adinda Berutarigan. Gut, Dankeschön, Kak Dinda. Begitu, richtig. Oke. Setelah itu kita habt ihr Frage? Ada pertanyaan? Nein. Oke, wenn nein, Frau, dan ya. maaf, mau mengulang Frau yang OWR itu tadi kan Ya. Frau bilang dipakai untuk lebih 2 orang. Itu maksudnya kalau kita nanya 2 orang kalian gitu atau nama kita ada 2 kata gitu, Frau? Oke, good. Oyer ini untuk kalian. Jadi misalkan saya bertanya tentang ke Kak Dinda dan Kak Uli. Kak Dinda und Kak Uli, wie ist euer Vollname? Gitu. Jadi jawabannya nanti gantian. Jadi saya menanyakan tentang full name kalian apa? Apa ya? Gitu. Untuk 2 orang. Oke, Frau. Oke, good. Nah, ini untuk menanyakan tentang asal atau alamat nach der Adresse fragen. Kemarin di dialog yang sudah kita pelajari, itu ada woher kommst du? Gitu. Nah, itu menanyakan tentang asal. Dari mana asal kamu? Woher kommst du? Woher kommen Sie? Woher kommt ihr? Dari mana asal kamu? Atau asal Anda? Atau asal kalian? Gitu. Jawabannya pakai ich komme aus mana? Aus Indonesien. Tuh. Atau ich komme aus langsung Malang. Gitu. Nah, kalau ditanya kalian, jawabannya wir, kami. Wir itu kami. Saya tulis di sini. Ich komme aus ich kemarin sudah ya kosakata itu. Sekarang ada wir, artinya adalah kami. Kami. Good. Kemudian setelah asal ada tempat tinggal. Wo wohnst du? Wohnst du? Jangan lupa kalau H di tengah kemarin tidak usah dibaca. Oke, wo wohnst du? Wo wohnen Sie? Wo wohnt ihr? Di mana kamu tinggal? Ich wohne in Palembang, misalkan. Woher kommst du? Ich komme aus Malang. Jetzt, ich wohne in Palembang. Gitu. Oke, ini untuk asal dan tempat tinggal. Sebenarnya ini masih ada
beberapa pelengkap ya yang mungkin di dalam Netzwerk belum ada, tapi di catatan saya ini saya lengkapi dengan alamat, adrese, kemudian apa nama kotanya gitu, supaya lebih lebih variatif kalau dialog tentang memperkenalkan diri gitu. Nah, di sini ada Wie ist deine Adresse? Di mana alamat kamu? Gitu. Wie ist Ihre Adresse? Di mana alamat Anda? Nah, jawabannya meine Adresse ist. Nah, ini seharusnya biru karena bisa dipilih. Nah, meine Adresse ist, unsere Adresse ist, gitu. Nah, untuk bertanya apa nama kotanya, tuh, wie ist die Stadt? Kalau Straße ini adalah jalan, kalau Stadt adalah kota. Die Straße itu jalan. Kalau di Stadt itu kota. Oke. Ini kosakata hari ini. Good. Nah, ini bisa melengkapi dialog kalian tentang perkenalan. Oke, good. Saya biasanya kalau misalkan kan ini setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, di hari Jumat itu kita akan bukan ujian tapi tes. Apakah dalam seminggu ini sudah memahami materinya. Jadi setiap Jumat kita akan tes, entah itu tes hören atau mendengar, mungkin nanti ada audionya, atau sprechen. Gitu. Nah, oke. Nah, untuk minggu ini tesnya adalah dialog. Dialog untuk ini sudah 40 menit ya? Belum ya? Oke, belum. Belum ya. Nah, sampai mana tadi? Ujian. Nah, untuk ujian minggu ini adalah perkenalan, sapaan, menanyakan kabar, perkenalan, dan angka. Oke, saya kembali ke buku. Oke, nah sekarang kita akan sebentar, guys. Nah, ini kita sudah ya, Vorname tadi. Wie heißt du? Wie heißen Sie? Sudah. Woher kommen Sie? Nah, ini kita sudah. Tadi woher kommen Sie? Dari mana asalmu? Tuh. Oke. Nah, kalau gitu kita sekarang hören aja. Hören und wir sebentar. Saya carikan hörennya.
Oke, mungkin audio ini masih belum bisa saya akses ya. Jadi kita langsung aja. Sepertinya di dalam kolom ini sudah menjawab semuanya dari tiga pertanyaan ini. Oke. Wer möchte lesen? Siapa yang mau membaca yang nomor 1? Saya, Frau. Oke, Kak Alfi, Iya. silakan. Woher kommen Sie, Frau Lang? Oke. Where kommen Sie, Frau Lang? Jawabannya kira-kira? Ich komme aus Deutschland. Gut, danke schön. Richtig. Woher kommen Sie, Frau Lang? Ich komme aus Deutschland. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, Frau itu biasanya diikuti oleh nama family nama. Nah, di dalam kolom ini ada Selina Lang. Jadi, Lang ini adalah family namanya dia. Okay, woher kommen Sie, Frau Lang? Ich komme aus Deutschland. Gut, Nummer 2. Saya Frau. Kak Putri. Iya, saya coba ya Frau. Nanti kalau salah mohon di. Oke, where's the present key? Jawabannya yang A. Is perhaps Chinese, English, on Deutsch. Good, Dankeschön. Ini menanyakan tentang apa nih, Kak Putri? Bahasa yang Hmm, digunakan. Ya, jadi bahasa dia bisa yang bahasa Inggris sama Deutsch, itu Jerman. good, Dankeschön, Kak Putri. Ya, itu ada informasinya ya di dalam kolom Deutsch, Spanish, und English. Jangan lupa kalau S ini huruf S bertemu dengan huruf konsonan, misalkan T, P, atau huruf konsonan yang lainnya, S-nya ini menjadi lebih tebal, Spanish, gitu. Student, Schule enggak, Spanish ya, terus Spaß, nah ini menjadi lebih tebal. Bisa menjadi catatan kita nih. Spanish. C-nya. Spanish. Spaß. Nah, studieren ini artinya adalah kuliah, belajar. Kalau Spaß ini adalah fun, bersenang-senang. Spaß. Oke, nomor 3. Saya Frau. Oke, Kak Dinda, silakan. Wo wohnen Sie? Ja, wo wohnen Sie? Ich wohne in Frankfurt. Good. Ich wohne in Frankfurt. Jangan lupa kalau H di tengah-tengah tidak tampak ya. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Frankfurt. Good. Oke. Nah, di dalam kolom ini kita juga bisa bertanya tentang alamatnya. Jadi, kalau misalkan menanyakan tentang alamat, bagaimana caranya? Tuh. Bagaimana caranya? Wie ist D-nya Adresse, jangan lupa. iya. Wie ist deine Adresse? Oke. Wie ist Ihre Adresse? Karena ini semuanya pakai Sie, semua pakai Anda, jadi pakai yang Ihre. Wie ist Ihre Adresse? Meine Adresse ist in, jangan lupa ini, in Ludwigstraße. Nah, ini Straße, tebal ya. Ludwigstraße 39. Nah, ini sudah ada angka di sini.
nanti kita belajar tentang angka. Nah, itu untuk menjawab tentang informasi yang ada di kolom. Sekarang kita ke ini. W-Frage und Aussagesatz. W-Frage ini adalah kata tanya. Kata tanya yang digunakan ketika kita menanyakan tentang hal terkait perkenalan. Itu ada wie, wo, und woher yang baru saja kita pelajari. Wie itu artinya adalah bagaimana. Bisa ditulis sini. Wie bagaimana. Wo itu di mana. Woher kira-kira apa tadi? Woher kommst du? Dari mana, Pram? Dari mana? Good. Dari mana? Nah, selain 3 ini masih ada lagi beberapa kata tanya yang lain. Nah, mungkin saya punya catatannya di sini. Ya, oke. Good. Nah, tadi kita sudah belajar nih ya, pertanyaan dan jawabannya tentang asal, nama, dan tempat tinggal. Nah, ini kita ketambahan dengan bahasa. Nah, oke. Bahasa. Bentar. Ini di share screen-nya apa? Tentang apa ini? Masih di Netspack atau sudah pindah? Udah pindah, Kak. Di angka? Iya, iya, Pak. Oke, good. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara menanyakan bahasa yang dipakai. Mana ya? Tadi sudah ada contohnya. Welche Sprachen sprechen Sie? Sprechen itu artinya berbicara. Nah, ini pakai Sie kan tadi. Sekarang ada beberapa variasi. Nah, oke, sudah kan? Sudah tampak di layar. Nah, kita akan belajar tentang menanyakan tentang bahasa yang digunakan. Nach der Sprache fragen, menanyakan tentang bahasa. Welche Sprache sprichst du? Bahasa yang mana? Welche? Nah, ini. Tadi kita baru belajar tentang kata tanya, wo,
wie sama woher. Sekarang ketambahan welche. Sebentar. Kak, nge-lag laptopnya. Nah, ini welche Sprache sprichst du? Atau welche Sprache sprechen Sie? Sprache itu artinya adalah bahasa. Sedangkan um, sprich, bentar. Oke, ini. Untuk menjawabnya bisa pakai ich spreche atau kalau ditanyain kalian, welche Sprache sprechen? Menjawabnya adalah wir sprechen. Nah, kenapa ini beda-beda? Ada yang spricht, ada yang sprechen, ada yang sprecht. Kenapa beda-beda? Karena ini adalah bentuk penyesuaian verben, penyesuaian kata kerja berdasarkan subjeknya. Nah, ini nanti kita juga akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk sementara kakak di sini bisa pakai catatan ini dulu. Oke, ini menanyakan tentang bahasa. Ya, nah bisa juga dengan bahasa yang dikuasai, menanyakan bahasa yang dikuasai. Kamu bisa bahasa apa aja gitu. Nah, bisa pakai welche Sprache kannst du? Bahasa yang mana aja yang kamu bisa atau kamu kuasai gitu. Welche Sprache kannst du? Welche Sprache können Sie? Können itu artinya adalah bisa. Can gitu. Jawabannya adalah ich kann. Saya beri contoh. Welche Sprache kannst du, Kak Alfi? Ich kann Deutsch, Arabic, Mhm. Arabisch, English, Indonesisch. Sprechen, jangan lupa. Oh iya, sprechen. Nah, Sprechen. gut. Ya, Deutsch, Arabisch, English Indonesisch und Englisch. und English. Gut, sprechen, jangan lupa. Di belakangnya diberi kata sprechen. Itu untuk menanyakan tentang bahasa apa yang bisa di- apa yang dikuasai. Tuh. Nah, ini juga ada variasi lain. Welche Fremdsprache, bahasa asing mana yang kamu bisa? Welche Fremdsprache sprichst du? Tuh. Nah, bisa juga dijawab dengan ich kann Deutsch, Englisch, Arabisch und Japanisch sprechen, misalkan. Bahasa asing mana yang kamu bisa? Seperti itu. Nah, ini untuk bahasa. Nah, sebelum kita ke sini, ke kebangsaan atau negara, saya punya beberapa daftar negara dan bahasanya. Nah, di sini Länder itu adalah negara. Ya, Sprachen tadi bahasa. Nah, Nationalität ini adalah apa ya, sebutan warganya. Kalau misalkan di bahasa Inggris kan eh, orang 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 Indonesia berarti Indonesian gitu kan. Nah, kalau di Jerman juga ada sebutan warganya. Contohnya negara Indonesian. Sprachennya adalah Indonesisch. Nah, bisa diamati ini belakangnya ada SCH. Nah, ini penanda kalau ini adalah bahasa Indonesia. Warganya disebut dengan Indonesier atau
Indonesiarin. Nah, ini saya beli stripnya adalah Indonesiarin gitu. Saya beli strip maksudnya adalah tambahan Indonesiarin gitu. Ini juga penanda kalau itu adalah perempuan. Jadi warga warga yang perempuan itu Indonesiarin, kalau yang laki-laki itu Indonesier gitu. Sedangkan Deutschland, negara Jerman, bahasanya adalah Deutsch, orangnya itu Deutscher dan Deutscherin gitu. Atau bisa juga dengan Deutsche. Nah, Deutsche. Nah, ini Schweiz. Nah, kemarin saya sudah jelaskan kalau yang menggunakan bahasa Jerman itu nggak hanya negara Jerman, tapi juga Schweiz dan Österreich. Österreich, Austria dan Swiss gitu. Oke, nah ini juga ada Japan, Japanisch, bahasanya orangnya namanya Japaner, oder Japanerin. Nah, ini apa kosakata di sini? Nah, bisa tampak ya polanya kalau misalkan bahasa itu em, SCH, ada imbuhan SCH. Nah, oke. Sudah ada kosakata tentang itu, kita belajar tentang menanyakan kebangsaan. Bisa menggunakan kalimat tanya, Was ist deine Staatsangehörigkeit? Nah, ini sinonim. Staatsangehörigkeit itu sama dengan nationalität. Bisa pakai itu, bisa pakai Staatsangehörigkeit atau Nationalität. Jawabannya adalah bisa langsung Ich bin Indonesier. Saya adalah orang Indonesia. Atau meine Nationalität. Nah, ini salah ini. Meine Nationalität ist Indonesian. Nah, oke. Ich bin Indonesierin. Oke. Nah, habt ihr vielleicht Frage? Frage, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Nein, Frau. Nine. Oke, yang lainnya? Atau terlalu cepat mungkin? Tidak, Frau. Nine Frau. Oke, dankeschön. Oke. Nah, sekarang kita lompat ke menanyakan tentang umur. Ya, untuk menanyakan tentang umur kita harus bisa angka dulu. Oke, kalau gitu kita sekarang belajar tentang angka. Ya, angka atau bilangan itu bahasa Jermannya adalah Zahlen, yang artinya adalah bilangan. Sedangkan menghitung itu verbnya adalah Zahlen. Sama. Jadi em, saya menghitung uang. Ich zahle eh, das Geld. Saya menghitung uang itu. Makan. Ich zahle die Tasche. Saya menghitung em, die Taschen, tas-tas itu, gitu. Nah, sedangkan Zahlen yang Z-nya adalah kapital itu nomen. Nah, ini juga ada pengetahuan baru. Kalau nomen dalam bahasa Jerman, nomen itu adalah kata benda ya. Kata benda dalam bahasa Jerman harus ditulis dengan kapital. Harus diawali dengan huruf kapital. Harus ini.
Meskipun itu di awal kalimat atau di tengah-tengah kalimat tetap menggunakan huruf kapital. Sedangkan kata kerja itu harus pakai verben, ya. Harus menggunakan huruf kecil. Tapi kalau misalkan di awal kalimat tentu pakai pakai ini ya, huruf kapital. Oke, ya Kak Alfi ada pertanyaan dulu. Enggak, itu kan 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 itu kan canon itu kan kata kerja tidak beraturan ya. Nah, itu Mm-mm. kalau cara ngalinnya kalau misalnya berubah tergantung subjeknya itu gimana ya? Kalau yang beraturan kan gampang, tinggal tambahin akhirannya aja ke st terus en Mm. jadi gitu-gitu. Tapi kalau kata tidak beraturan kan berubah gitu. Okay, eine Cara gute Frage. Gut. Ya. Hmm? cara, Ya. cara ngenalinnya ada secara spesifik ya? Kalau untuk kerja-kerja tidak beraturan atau cuma ngeliat kamus saja? Mhm. Nah, tadi kan saya sampaikan kalau kata kerja atau verben itu harus menyesuaikan dengan subjeknya. Contohnya, ich komme aus Indonesien sama wir kommen aus Indonesien. Nah, kenapa ada koma, ada kommen? Itu adalah konjugasi verba. Ya. Ya. Nah, konjugasi verba, penyesuaian ini ada yang beraturan dan tidak beraturan. Nah, konjugasi verba ini akan kita pelajari em, mungkin besok di pertemuan ketiga kita. Dan mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Alfi gitu ya. Jadi saya Ya. simpen dulu, saya tabung dulu Ya. pertanyaannya. Oke, gut. Dankeschön, Kak Alfi. Eine gute Frage. Danke. Oke, jetzt lernen wir über Zahlen. Kita belajar tentang bilangan. Nah, oke. Ini sudah ada kosakata bilangan 1 sampai 10. Nih, 1 sampai 10. Ya, mungkin bisa dibaca nih. Siapa ini ya? Kak, Kak Dinda nih. Dari tadi em, masih mencatat mungkin. Iya, tapi di layar saya itu nggak bilangan, Oh, masih yang Nachdersprache. oh iya. Oke, Entschuldigung. Saya juga. Nah, sudah belum? Sudah, Frau. Oke, Entschuldigung. Ya, ini bilangan 1 sampai 10. Bitte lesen Sie 0 bis 10. 0 sampai 10. Ya, saya bacain, Frau. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. oke, good. Ya, Dankeschön, Kak Dinda. Kak Dinda ini mulai mulai terbiasa ini ya. em, diftongnya tadi sudah benar semuanya. Zwei, genau. EI menjadi AI, EU menjadi OI, good. Nah, di ini yang nomor bilangan 6 karena S di depan itu bacanya agak Z kan, Zex gitu. Good. 0, 1, 2, 2 tadi udah bagus. 3, 4, 5, 6, 7, gut, 8, 9 und 10. Nah, ini bilangan 0 sampai 10. Nah, bagaimana caranya em, tahu? Kita harus menghafal gitu ya.
Mungkin nanti bisa pelan-pelan terbiasa. Nah, ini bilangan 1 sampai 10 nggak ada lagi selain menghafal. Oke, kita ke 11 sampai 20. Nah, ini baru konsep, ada konsepnya. Bilangan 11 sampai 20 itu aturannya adalah bilangan plus chain. Jadi plus chain. Yang saya beri merah ini itu adalah pengecualian. Kalau misalkan dalam bahasa Inggris 11 itu bukan one tin, tapi adalah 11. Nah, di dalam bahasa Jerman juga seperti itu. Ada pengecualian. 11 itu elf, 12 adalah 12. Nah, pengecualian lain adalah ya 11 dan 12 itu. Bilangan plus chain. Nah, bilangan setelahnya itu tinggal menyesuaikan. 13, 13, 14, 15. Nah, ini pengecualian 16 dan 17. Ini perlu menjadi sorotan ini. 16, kalau misalkan 6, itu kan bahasa Jermannya adalah sechs, ada S-nya di belakang. Kalau bilangan belasan dan puluhan, S-nya di belakang itu sudah hilang. Gitu. Oke, jadi sechzehn dan 17. N-nya hilang. 16 dan 17. Setelah itu 18, 19. Nah, ini bilangan belasan. Konsepnya adalah bilangan plus chain. Good. Belum ada pertanyaan ya dari sini? Bro, maaf, saya mau bertanya. Gimana? Ini Bro, saya mau bertanya yang kayak 10 itu kan depannya Z. Itu dibacanya lebih kayak C gitu ya? Iya, Zen. genau. Jadi Z, Z dalam bahasa Jerman itu pengucapannya adalah gigi depan atas eh, dan lidah ujung lidah. Chain. Jadi bukan C, kalau C dalam bahasa Indonesia kan pakai area yang gigi geraham ya, C. Nah, kalau dalam bahasa Jerman lebih ke depan, C, Chain, gitu. Oke, betul. Terima kasih. Bitteschön. Gut. Ya, itu pengucapannya Chain. Zwölf juga gitu, Zwölf. Z, gitu, oke. Machen wir weiter, kita lanjut. Sebentar, saya tulis. Machen wir weiter. Wir weiter. Artinya adalah mari kita lanjutkan. Ini mungkin bisa menambah kosakatanya. Machen wir weiter. Untuk bilangan yang puluhan, tadi ini ada 20, itu adalah 20. Konsepnya adalah bilangan plus cih. Di sini, cih. Seperti yang kemarin ya, G kalau di akhir kata itu lebih mendesis, lebih bukan cik, tapi cih gitu. Nggak sampai H, cih gitu nggak, tapi cih. Tuh. Oke. Konsepnya adalah bilangan plus cih. Contohnya, 20, ini pengecualian. Banyak ini pengecualiannya.
20 itu 20, bukan 20, tapi 20. Saya beri sorotan ya. Oke, 20. Nah, 30 itu juga pengecualian lagi. 30 pakai SC. Nah, 30 pakai yang SC yang beta. Nah, bilangan-bilangan selain 20 dan 30 itu kembali ke konsep yang awal. Bilangan plus sich. Seperti 40, 50, 60, 70, seperti itu. Ini kan kalau yang 60, yang angka 6 dan 7 ini, kalau bilangan belasan dan puluhan, S-nya itu kan hilang tadi. Sieben juga N-nya hilang. Jadi 60, 70, 80, 80, 90. Nah, ini normal semuanya. Selain 20 dan 30. Nah, bagaimana kalau yang 21, 22 seperti itu? Kalau dalam bahasa Inggris kan kita bilangan satuannya itu berada di belakang. 21 gitu, one-nya di belakang. Kalau di dalam bahasa Jerman, satuannya itu ada di depan. Jadi satu adalah eins, tapi dalam kalau puluhan itu jadi ein aja. Nah, satuannya dulu diberi und, kemudian puluhannya. Gitu. Contoh lagi, kita pakai contoh yang 33. Saya tulis di sini ya. 33. 3 tadi bahasa Jermannya adalah Dry. gut. 3 diberi und. 33, 30, puluhannya adalah 30. Dry sick. Gut. Ya, 30. SZ-nya saya ganti double S sama saja. 33. Seperti itu. Jadi satuannya dulu diberi und, kemudian puluhannya. Nah, kenapa ini nggak diberi spasi? Karena memang sepanjang apapun angkanya tetap tidak diberi spasi. Seperti itu. Nah, oke. Itu untuk yang bilangan puluhan. Sekarang kita ke ratusan. Nah, ratusan ini lebih mudah karena hampir sama seperti bahasa Inggris. 100, 100, sebenarnya ini bisa juga 100, tapi karena 100 itu sudah mewakili 100, jadi 100 aja. Gitu kalau 100. Nah, kalau 200 tinggal bilangannya plus 100, 200, 500, 600, 700. Tuh. Nah, sekarang ada campuran antara bilangan ratusan, puluhan, dan satuan nih. Kita bedah satu-satu. Saya beri contoh. Saya beri contoh 456. Oke, silakan. 400, Ya, good. 600, 600, 600, 6 und 40, 50. Ya, jadi sepanjang apapun tetap aja semuanya ini tanpa spasi. Nah, ini umlaut itu saya biasanya, karena ini keyboardnya bahasa Inggris ya, jadi
saya UE gitu. Kalau misalkan di kita browsing dan kita di keyboardnya nggak ada U umlaut, itu pakai UE gini gini aja. A umlaut juga AE. Terus apa lagi? O umlaut itu pakai OE gitu untuk mempermudah. Nah, oke, good. Dankeschön, Kak Alfi. 400, 400 dulu, ratusan dulu, kemudian satuannya. 400, 6, nah 6-nya 6, 6 und 50. 50 itu 50 tadi ya. Oke, nah saya beri contoh lagi. 517. Ininya, ada yang tahu? Hmm? Feel, feel Oke, Honda. coba. Oh, oke. Oh, silakan. Jangan aku lagi. Iya, Kak Nggak Putri. apa-apa, Kak. Aku takut salah juga sih, tadi mau nyoba. Gitu. Nggak Kak apa-apa, apa salah nggak apa-apa. perang-perang. Nanti nyoba. Oke, aku coba ya, Frau. Eh, Sonder, Good. eh, ein, ein und, 17 tadi belasan gimana konsepnya? ein, ein und, 7 apa sih? Aku lupa. Zipsen. Mhm. Zip, zip, itu ya? Nah, Zipsen. Zipzen. Oh ya, Zipsen. Zipzen. kan ini bacanya adalah 517 gitu kan. 500 udah nih, 500. Nah, tinggal 17-nya. Jadi 17 17 berarti Zipzen dulu. Und, Zen. zip chain Oh, karena bilangan Zen. Langsung 17. Zipzen. Mm-mm. Ini kan bilangan belasan tadi kan udah ada konsepnya sendiri nih. Bilangan plus chain. Berarti 100 Mm-mm. und Zipzen. Gitu. Gut. Ya, Dankeschön. 517. Gut, danke Kak Dinda. Ayo Kak Putri. Apa? 517. Gut. Seperti itu. Nah, misalkan, oh, yang ini tadi kan ada dalam kurung itu und. Nah, ini kenapa dalam kurung? Karena setelahnya ini sudah ada vier und 60. Jadi supaya tidak boros kalimatnya. Jadi und-nya ini boleh dipakai, boleh enggak. Nah, und yang di sini juga boleh dipakai, boleh enggak. 517, gitu aja udah benar. 517 itu juga betul. Oke, itu konsepnya. 456. Kalau 56 konsepnya pakai yang puluhan. Kalau yang 517 itu konsepnya pakai yang belasan. Oke, di sini juga ada 100 ya, bukan 100. Tapi 100 tetap U. Ya, 101, 200 itu ratusan. Nah, kalau ribuan itu thousand. Thousand, 5,000, 10,000. Nah, ini ada 1 juta. Million, langsung million. Ini ada miliar tuh. Nah, untuk membicarakan tentang umur, kita pakai yang ini aja ya. Mungkin bisa dicatat atau di screenshot aja biar cepat ya. Silakan. Ya, Prof. Mm-mm.
Oke, sudah? Sudah dicatat? Sudah di screenshot, Kak. Oke, Sudah di screenshot, Kak. ya, good. Kita balik ke menanyakan tentang umur tadi. Nah, sini kita pakai pertanyaan wie alt bist du? Alt, alt ini artinya umur. Alt, umur. Bisa juga alt itu artinya adalah old, tua. Ini konsepnya sebenarnya sama kayak bahasa Inggris ya, alt gitu. Nah, cara menanyakan tentang umur wie alt bist du? Jawabannya adalah ich bin misalkan 30 Jahre alt. Harus diberi Jahre alt, years old gitu. Okay, wie alt bist du? Wie alt sind Sie? Ich bin 30 Jahre alt. Wie alt seid ihr? Kalian, ini untuk kalian. Nah, ini juga menyambung yang tadi. Kenapa ada bis? Kenapa ada sind? Kenapa ada seid? Nah, itu em, kita tabung pertanyaannya untuk besok. Oke? Nah, jawabannya adalah ich bin dan wir sind. Atau wir sind. Punkt, 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 Jahre alt. Oke. Nah, ini bisa dicatat dulu. Oke, habt ihr vielleicht Frage? So, maaf saya mau tanya, kalau misalnya ditanya kayak tanggal lahir kan itu kita menyebutkan tahun. Nah, tahunnya itu kalau di sana kan nggak apa angka kan nggak dibuka ya. Nah, sebaiknya Oh kita iya. nyebutin kayak 1991 misalnya atau 1900 gitu. Oh Gimana ya. tuh, Prof? Oke. Gute Frage. Nah, ini juga saya yang kelupaan nih tadi. Kalau untuk tahun, tahun kan bukan bukan jumlah ya. Kalau misalkan jumlah mobil di sana adalah 1991 buah, itu kita pakai yang apa tadi? 1991 gitu. Saya catat di sini. 1900 einundneunzig. Nih, untuk 1991 buah mobil gitu. Nah, kalau misalkan tahun itu kita dipenggal seperti bahasa Indonesia. Jadi 1991. Ini untuk tahun ya. Jadi 19 jadi 9 9 19 good 19 19 ein und ein Ein, Kan online sih. good. 90. Ein und 90. Gini. Jadi pemenggalannya itu oh, 19 91 18 89 seperti itu. Nah, ini kita join lagi ya. Ini sepertinya sudah mau 40 menit. Mungkin bisa di screenshot. gitu. Jadi Hmm, kalau misalnya menyatakan kayak bilangan benda jumlah gitu, itu harus digabung semua gitu ya, Bro. Tapi Genau. kalau untuk tahun dia bisa seperti penyebutan kita apa kayak pelafalan kita 1991 1989 misalnya kayak gitu ya. Ya, Berarti richtig. nggak harus sebutin 1900 gitu kan ya. Mhm. Oh, Ya, malah lebih terima kasih, benar Kak. 1991 seperti itu, Kak.
sama seperti kita dalam Oh bahasa gitu. Ya, Oh iya, baik, baik. Ya, terima kasih, Val. bitteschön. Kalau Frau, eine Frage. Gimana Kak Uli? Tadi masih tanya. Ya. Aku mau tanya, kalau semisal tadi itu kan 1991 dipisah jadi 1991. 1991. Ya, Good, Frau. ya. Mm-mm. Kalau misal dibilangnya 1991 itu benar nggak? Hmm, sebenarnya benar. Cuma itu kurang umum ya. Soalnya kan kita juga kalau misalkan ditanyain tahun kelahirannya, kita jawabannya 1997 misalkan. Bukan saya lahir tahun 1997. Meskipun itu benar, tapi kurang umum seperti itu. Tapi beide ist richtig. Semuanya, dua-duanya benar. Oke, Frau. Hmm. Paham. Kasih, Frau. Bitteschön. Ya, Eine Frage. ya Kak Alfi. Ini sebenarnya terkait pelafalan sih. Jadi kayak aku nggak tahu ya kalau mungkin ini tergantung aksen kali ya. Kalau huruf G di belakang itu terkadang ada yang nyebutnya sebansik kayak kak gitu. Jadi kayak kak. Terus ada yang Hmm, kayak Frau juga ada yang sebansik. Nah itu sebenarnya dua-duanya yang bener yang mana yang paling dekat sama natif. em, kalau dari selama ini saya Hören yang di buku sih kebanyak bukan kebanyakan ya, semuanya kelihatan nggak kelihatan K, jadi 20 Sebansik. gitu. Tapi memang nggak terlalu mendesis, nggak terlalu apa udaranya nggak terlalu cuancih gitu nggak. Nah, em, Oke. ada juga kata yang G-nya itu em, jadi vokal, jadi K. Nah, saya catat di sini. Eh, bukan di sini. Yaitu adalah kata genuk. Ya, mungkin Kak Alfi sudah pernah dengar kata genuk. Genuk itu artinya adalah enough, cukup. Saya tulis dulu di sini. Genug. Ich habe genug Zeit. Saya punya waktu yang cukup. Artinya adalah cukup. Nah, G di belakang ini kita nggak apa pelafalannya bukan genuh, tapi genuk, genuk, genuk Zeit gitu. Nah, itu G di belakang itu kebanyakan adalah agak gitu, kayak G yang tipis gitu. Mhm. Nah, mungkin Nangkep. Kak Alfi pernah mendengarkan bule ada yang orang Jerman yang bilang 20 gitu. Hmm, Mhm. Mungkin itu juga pengaruh aksennya juga. ini kayaknya. Mm-mm. Itu sih Kak. Oke, nangkep. Bitteschön. Oke. Nah, ini tentang angka. Kita lanjut ke yang tadi. Pertanyaan tentang umur. Oke. Umur. Ya. Sudah tadi pertanyaan dan jawabannya. Terus kita ke yang berkaitan dengan angka. Itu kita menanyakan tentang telepon nomor atau handy nomor. Menanyakan nomor telepon. Nah, bisa ditanyakan dengan pertanyaan has to telepon nomor. Ini bertanya, punya nggak telepon nomor telepon? Hast du Telefonnummer? Oder haben Sie Telefonnummer? Habt ihr Handynummer? Kalau misalkan punya, ya, ich habe. Oder kalau nggak punya, nein,
Ich habe keine. Nah, ini kainenya jangan lupa. Habe itu artinya adalah punya. Punya. Nah, ini ada ya. Ya itu iya. Mungkin ini sudah tahu tapi saya terus aja ya. Nein itu tidak. Ja und nein. Frage. Oke. Itu untuk bertanya apakah punya gitu. Nah, sekarang berapa telepon nomornya atau berapa handy nomornya? Pakai pertanyaan wie ist deine Telefonnummer? Em, atau wie ist deine Handynummer? Gitu. Wie ist Ihre Handynummer? Jawabannya, meine Handynummer ist adalah atau lautet. Lautet itu artinya em, apa ya? Sama seperti is, tapi sebenarnya lautet itu apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia, lautet bernama seperti itu. Ber, apa? Berbunyi nggak, Pak? Berbunyi, genau. Berbunyi. Lautet. Berbunyi seperti itu. Tapi konteksnya kalau ini artinya adalah gitu. Meine Handynummer ist oder meine Handynummer lautet tuh. Nah, kita sebutkan misalkan em, kita ngarang aja ya. 08 Nah, gini. Ya, anggap aja gini ya. Nah, penyebutannya itu kita bisa langsung 089883276 gitu. Bisa disebutkan satu-satu atau ada juga em, biasanya orang Jerman yang memenggal nomor teleponnya menjadi dua-dua seperti ini. Gini. Jadi ada juga yang bilang gini, 08 98 jadi 98 gitu. 83 27 6 gitu. Jadi ada juga yang seperti itu. Nah, besok saya usahakan yang audio yang tadi bisa diputar ya, supaya kita juga tahu bagaimana aussprache-nya, pelafalannya tentang angka gitu. Nah, ini untuk pengetahuan aja. Ada yang menyebutkan satu-satu, ada yang memenggal dua-dua, ada yang memenggal tiga-tiga gitu. Jadi kita harus benar-benar mendengarkan dengan baik. Oke, itu untuk telepon nummer. Jetzt nach dem Geburtsort fragen, menanyakan tentang tempat lahir. Menanyakan tentang tempat lahir, berarti kota ya, atau negaranya. Saya pakai pertanyaan wo bist du geboren? Geboren itu artinya lahir. Wo bist du geboren? Wo sind Sie geboren? Wo seid ihr geboren? Tuh. Di mana? Wo itu di mana artinya ya. Ich bin in Malang geboren. Gitu. Itu jawabannya. Oke. Kita lanjutkan ke tahun lahir. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Nach dem Geburtsjahr fragen. Menanyakan tentang tahun lahir. Itu bisa pakai
pertanyaan in welchem Jahr bist du geboren? Nah, welche tadi kita sudah belajar artinya adalah yang mana. Which gitu. Welche welche itu artinya adalah yang mana atau dalam bahasa Inggris which. In welchem Jahr bist du geboren? Ich bin im Jahr pada tahun gitu. Im Jahr 1988. Nah, ini pakai konsep yang seperti jumlah tadi. Enggak ya? Oh, enggak. Ini pakai yang konsep tahun memang sudah 1988. Ich bin im Jahr 1900. Saya ini ketinggalan ini. Jangan lupa ada hundrednya. Bisa ditambahkan di catatannya tadi. Jadi 19 diberi hundred. Ini memang kalau di dalam di bahasa Indonesia kan aneh ya. 1900 itu kan aneh. Tapi konsepnya kalau dalam bahasa Jerman angka tahun itu 1900. Nah, baru 88 seperti itu. Ini saya yang tadi kelupaan. Bisa ditambahkan di catatannya. 1900 bukan thousand tapi hundred. Nah, ini. Oke. In welchem Jahr bist du geboren? Ich bin im Jahr 1999 misalkan. Geboren, jangan lupa. Lahir. Oke. Untuk tahun lahir. Sekarang menanyakan tentang tanggal lahir. Ini memang di buku Netsweg tidak ada karena kalau misalkan dialog perkenalan kan kita nggak terlalu spesifik ke tanggal lahirmu berapa gitu kan ya. Tapi ini untuk pengetahuan aja. Karena sebenarnya budaya di Jerman itu menanyakan umur itu apa ya, privasi orang seperti itu. Jadi kurang sopan untuk berkenalan kemudian menanyakan umur di pertemuan pertama misalkan. Kalau misalkan dia dengan apa kemauannya sendiri dia mengatakan umurnya apa-apa. Tapi untuk pertemuan pertama atau masih asing, kalau bisa jangan menanyakan tentang umur ya. Apalagi tahun lahir, tanggal lahir gitu. Oke, ini untuk pengetahuan aja. Meningkat tentang tanggal lahir. Nah, ini ada catatan. Kalau tanggal lahir, kalau di dalam bahasa Inggris kan kita ada first, second, third, gitu kan. Nah, di bahasa Jerman, tanggal lahir juga sama. Kalau R1 itu R, yang pertama maksudnya. Yang pertama itu R, yang kedua itu zweiten, yang ketiga itu dritten, yang keempat itu vierten. Nah, kok piring. Nah, yang kelima itu menggunakan konsep ini, bilangan plus ten.
ya ini. Jadi kalau fünf ya fünften. Nah, oke, contohnya. Wann bist du geboren? Kapan? Nah, ini ada kosakata baru. Wann? Kapan? Kapan kamu lahir? Wann bist du geboren? Ich bin am itu artinya pada ya. Am. Nah, ini 28. Kalau misalkan dalam bahasa Inggris kan juga sama ya. Um, 20, 20, 20 apa ya? 8 ya. 28. Nah, urutannya yang tadi itu ada di yang belakang. Jadi kalau misalkan 28 itu jadinya 28 und 20. Nah, untuk puluhan itu ditambahinnya sten ya. Nah, 28. Nah, yang diberi sten itu yang paling belakang. Yang satuannya berarti. Ich bin am 28. Januar 1988 itu geboren. Lupa. Tuh. Ini memang harus teliti banget dan hati-hati. Oke, itu untuk tentang angka. Jadi ada umur, kemudian telepon nomor, kemudian tahun lahir dan tanggal lahir. Geburtsdatum und Geburtsjahr. Oke, habt ihr vielleicht Frage? Wow. Enggak. Jadi semisal kalau angkanya 16, itu dibilangnya 16. 16. Ya, 16. Good. 16. Ya. Oke, oke. Ada pertanyaan lagi? Aku Prof, tadi kan yang bilangan plus ten itu kan yang 5 ya, sama yang tadi barusan 8. Kalau yang 28 tadi kan pakai S tuh jadi ten. Itu kenapa ada S-nya atau emang gitu Prof? Oke. Sebentar. Di sini ada nggak ya penjelasannya? Nah, ini kita ke sini. Danke für die Frage, Kak Putri. Terima kasih pertanyaannya. Hampir aja lupa. Jadi di ordinal zahl atau bilangan yang bertingkat. Nah, kan ada yang pertama, yang kedua. Seperti itu sebutannya bilangan bertingkat. Itu ada konsepnya. Nah, yang tadi 1 sampai 19 yang kita jadikan contoh itu diberi akhiran te. Nah, kenapa ada n-nya? Karena itu saya coba jelaskan yang lebih sederhana. Karena ini adalah kasusnya adalah datif, dia objek, jadi ditambahin n. Seperti itu. Nah, lebih amannya lagi, kalau misalkan tanggal lahir, itu kita pakai ten sama sten, gitu aja ya. Nah, kalau untuk bilangan bertingkat biasa, itu pakai te dan ste. Seperti itu. Oke, kita mulai dari 1 sampai 10 dulu. Yang pertama itu erste. Nah, kalau
Kalau tanggal lahir jadinya Ersten gitu. Ini pengecualian ya, bukan karena ada ste, tapi memang pengecualian. Seperti first gitu. Kemudian untuk yang kedua itu zweiten. Zwei plus ten. Gitu. Nah, 3 itu bukan dreiten, ini juga pengecualian, tapi jadinya dritten. Gitu. Ich bin am 3. Januar geboren. Saya lahir pada 3 Januari. Seperti itu contohnya. Nah, setelahnya ini menyesuaikan ya, vierten, fünften, sechsten. Nah, ini pengecualian bukan siebenten tapi siebten. Nah, 8 itu bukan ah achten double T ini bukan, tapi T-nya satu aja. Achten gitu. 9, yang ke-9 neunten. Yang ke-10 zehnten. Zehnten gitu. Neunten, zehnten. Nah, ini untuk yang 1 sampai 19. Yang bilangan satuan dan bilangan belasan. Contohnya lagi, 19 April. Jadinya 19 Neunzehnten gitu. ya, 19 gitu. Karena 19 kan tadi 19 ya. 19 plus Oh, 10. jadi nah, Ya, jadi jadi bedainnya kalau bilangan sama umur tuh kalau bilangan tanpa n, kalau umur tambah n gitu ya. kenal. Ya, yang belakangnya. Dan untuk yang ada s-nya itu bilangan yang di atas 20 ke atas. Ya, nah, genau. Jadi untuk yang bilangan 20 ke atas itu diberi ste gitu. Contoh lagi, Ya, baik. kan ada di sini yang tanggal lahirnya lebih dari 20. Kita ada 3 gitu, bro. 20 berapa? 23. 23, Frau. Oke, 23. Jadinya ich bin am Drei und 20. gut, ya. 23. Bristen karena lebih dari 20. 20 ke atas Oke, ya. gitu. Oh, N-nya tetap ikut, Frau. Iya, tetap ikut. Karena kalau misalkan tanggal lahir itu an semuanya. Berarti Dirinya gitu kali ya, bro. Mhm. Ya. Frage? Ya. Ya, Iya. Frage. Habt ihr Frage? Noch nicht? Noch nicht itu artinya belum. Noch nicht. Not yet. Noch nicht. Noch nicht Frage. Belum ada pertanyaan. Oh, Oke. Frage. Mhm. Terima kasih, Frau. Bitte schön. Ya. Nah, ini juga ada saya sisipkan lagi kosakatanya. Dan seterusnya itu und so weiter. Und so weiter. Ini kosakata yang bisa digunakan nanti. Oke. Tadi kita sudah tentang angka ya. Kurang 15 menit kita gunakan untuk berlatih. Oke. Tadi mulai dari mana ya? Kita mulai dari angka-angka dulu aja deh. Sebentar saya tunjukkan
kosakatanya tadi. Bukan bahas. Nah, mana ya? Oh, ini. Oke. Hmm. Oke, erste Gruppe. Wer möchte üben? Siapa yang mau berlatih? Saya Frau. Boleh. Oke. Kak Dinda dan Kak siapa? Bebas, Frau. Jadi Kak Dinda grupenya sama siapa ya? Uli. Oh, Kak Uli. Oke, silakan. Jadi em, kita latih mulai awal deh. Sapaan, terus em, kabar, nama, baru umur. Umur, nomor nomor telepon, em, tahun lahir, tanggal lahir gitu. Kalau misalkan memang dirasa itu privasi, di mengarang aja nggak apa-apa gitu. Oke, Bitteschön, silakan. Oke. Halo, guten Abend. Wie heißt du? Ya, Kak Uli. Ya, kayaknya sinyalnya Kak Uli nih. Atau dengan Iya, siapa? Frau. Oke, ke mute ya tadi. Maaf. Eh, iya, Frau. Tadi ada tukang paket. Maaf, izin lari tadi, Frau. Oke. Mm-mm. Perintahnya jelas nggak tadi yang dialognya? Yang mana, Frau? Maaf, Frau. Baru masuk lagi, Frau. Oke, kita berlatih mulai dari awal nih. Kak Uli dan Kak Dinda, sapaan, Mhm. terus menanyakan kabar, menanyakan nama, terus baru yang ini umur, nomor telepon, tahun lahir, sama tanggal lahir. Misalkan itu privasi bisa ngarang aja nggak apa-apa. Oke, Oke. ya, bitteschön. Siapa yang duluan, Frau? Saya, Kak. Kak. Sudah. Oke, Oh, baik. ya. Eh, Halo, guten Abend. Wie heißt du? Guten Abend. Hai Sehariati Undir. Ich heiße Adinda. Hmm, wie geht's dir? Gut, danke. Und du? Danke. Es ich mir super. Hmm, wie alt bist du? Ich bin 25 Jahre alt. Und du, wie alt bist du? Ich bin mm, 22. Ah, gut. Hast, hast du Telefonnummer? Ja, ich habe Telefonnummer. Äh, wie ist dein Telefonnummer? Mein Telefonnummer ist 08 22 51 74 75. Und du, wie ist dein Telefonnummer? Mm, äh, mein, mein ist 08 2 8 7 8 2 3 4 2. Super. Super. Ich habe Wo bist ich du hab, geboren? ich geboren in Nord-Sumatra und du?
Wo bist du geboren? Ich bin in Nord-Sumatra geboren. Danke. Ach so. Genau. Apa tadi? Ja. Genau. Ja, ich Genau. habe noch eine Frage. Hallo? Eh, ya, In eh, welchem, neun, in neun. welchem, Ich hab, bitte? hab ich Frage. Ja, ich habe noch Frage. In welchem Jahr bist du geboren? Eh, ich bin 9 Februar 2 und eh 2 und wait 2002 und dir Ich bin ich bin am Jahr 1999 Jahr geboren. oke. Don Frau. Ayo, Das Ferti. war's. Ja, Frau. Tadi tanggal lahirnya udah belum? Nah, Udah, Frau. Oh, udah ya? Oke, Dankeschön. Gut. Ya. Nah, caranya melatih kosakata tuh seperti itu. Jadi di em, dipraktekkan langsung. Good. Sepertinya semuanya bukan semuanya sih. Kak Uli dan Kak Dinda nih udah paham yang dijelaskan tadi. Good, tapi ada beberapa yang perlu saya ingatkan. Kalau misalkan menanyakan NU, nah kalau misalkan itu tentang kabar, itu bukan pakai undu, tapi und dia. Ini untuk yang kabar. Nah, kalau misalkan menanyakan undu, wie heißt du? Namamu siapa? Nah, itu pakai undu. Undu itu untuk nama atau nomor telepon, pokoknya selain kabar. Kalau kabar itu pakai yang undir, gitu. Oke. Nah, jangan sampai kebalik gitu ya. Nah, jangan lupa nih tadi ada Yara out-nya, jangan lupa. Terus ini telepon nomor ya, siapa? Mana ya tadi ya? Oh ini, wie ist deine? Ada E-nya. Wie ist deine Handynummer? Meine Handynummer ist gitu. Misalkan cuma bilang meine ist itu sebenarnya verständlich, sudah bisa dipahami. Jadi meine ist punyaku tuh pung 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 apa gitu. Kemudian tadi nah ini imyarnya sering lupa. Imyar pada tahun gitu. Gebern. Gebern. Jadi kalau misalkan di depannya sudah ada imyar, belakangnya itu em, nggak perlu diberi yar lagi. Misalkan ich bin im Jahr geboren langsung, nggak perlu diberi yar. Good. Nah, in welchem Jahr bist du geboren? Bisa dijawab dengan tahun lahirnya atau em, bisa juga ditambahin dengan yang tadi tanggalnya gitu. Oke. Nah, ini saya mau dengar suaranya Kak Alfi dan Kak Putri, tapi tinggal 7 menit nih. Misalkan em,
kita ambil contoh Kak Uli dan Kak Dinda aja nggak apa ya? Nggak apa-apa. Oke, Iya, Bro, nggak nggak apa apa-apa, ya. Bro. Good. Dankeschön Nggak für kayak die banget liatnya, verständlich. Bro. Oke. Ja, tadi kita, was haben wir heute gelernt? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Eh, Nice. Out. Alt, Silent. Zahlen ya, angka, bilangan. talent, umur, Umur, alt, Geboren. geboren, Bonan ya. ya. Terus ini asal. Asal tadi pakai kalimatannya apa? Common. Common. Iya. Woher kommen Sie? Woher kommst du? Gitu. Ya. Nah, besok kita akan berlatih tentang, ini kan angka sudah ya. Berarti berlatih tentang percakapan yang asal tadi. Kan tadi kita masih belum ke situ ya, belum praktik yang itu. Nah, selain itu kita juga belajar tentang em, konjugasi verba yang tadi. Konjugasi verba, kenapa kok yang satu komst, yang satu kommen gitu. Kenapa ich komme, kok wir kok kommen gitu. Nah, kita belajar itu dan juga kata tanya. Wo, di mana, siapa, mengapa gitu. Kita besok akan belajar itu. Besok hari Rabu ya. Nah, oke, seperti yang sudah Kamis, Kak. Hari Rabu. Kamis, Pak. hari ini hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Rabu. Iya, Rabu ya. Oke, Iya. hari ini hari Iya. Rabu. Ya, oke. Besok kita akan bertemu lagi. Wir treffen uns wieder um 19 Uhr. Kita ketemu lagi jam 7 sampai jam 9. Itu ya. Nah, untuk rencana pembelajaran yang untuk bulan ini itu ada di rekaman yang kemarin. Saya usahakan minta minta rekamannya ya. Terus kayaknya kita perlu deh bikin grup WhatsApp sendiri. Kayaknya sinyal saya. Halo? Ya, halo, Bro. Oh, Ya, ya, tadi mati sebentar. ya, kita perlu bikin grup WhatsApp sendiri ya. Oh iya, yang kemarin itu yang di dalam itu kan ada berapa belas ya, Bro? Itu cuma nanya, maksudnya bertanya juga gitu, kok yang masuk ke sini cuman kita gitu. Itu Itu kebanyakan beda. admin ya. Iya. Oh iya. Nah, kalau misalkan saya Oh, mengirimkan materi kan nanti takutnya nyepam gitu ya. Jadi kita perlu bikin grup sendiri gitu. oh iya. Oh ya, Bro, sama ini mohon maaf ya. Handphone saya kan suka kayak penuh-penuh gitu ya, Bro. Jadi kalau saya nyata tuh keburukan. Jadi kita screen. Nah, kalau misalnya yang tadi Pro tulis kayak jadi catatan bersama gitu bisa nggak sih, Pro, nanti biar bisa kita print gitu. Barangkali bisa. Oh, yang catatan-catatan kecil itu atau yang saya tampilkan. Yang ditampilkan, yang tadi Pro tampilkan itu Oh, oke. bisa Bisa. nggak? Itu nanti saya kirimkan di grup ya. Iya, makasih banyak ya, Pro. Gitu, Shun. Handphone saya udah lemot banget soalnya. Oh ya, oke, gak apa-apa. Nah, ini mumpung masih belum eh, close nih, saya tutup aja ya. Danke für heute. Wir treffen uns wieder morgen um 19 Uhr.